Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Seperti biasa saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung dan seti ya buat teman-teman semuanya. Semoga kita semua itu lekas diberi kesembuhan, sembuh total seperti semula, seperti dulu, seperti semula ya, seperti sedia kala. Seperti pokoknya kita bisa bahagia kembali, bisa bepergian kemana-kemana, bisa ya pokoknya bisa seperti semula, seperti dulu ya, bisa melakukan apapun aktivitas itu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya, karena subscribe itu gratis, tinggal klik aja, klik subscribe warna merah, klik itu aja ya. Tanpa kalian channel Aslamku ini tidak ada apa-apanya ya. Jadi semoga saja video-video dari Aslamku ini bisa membuat kalian itu lebih tenang, lebih tidak panik, tidak cemas ya. Ya semoga saja selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, tentunya ya, penderita asam lambung dan seti. Jadi di video kali ini saya ingin bercerita sedikit ya, seperti biasa, berbagi informasi ya seputar asam lambung dan seti yang pernah saya lakukan, yang pernah saya lakuin ya, pokoknya kayak saya pernah lakuin, yang pernah saya lakukan itu saya share semuanya di channel Aslamku ini. Pokoknya seputar asam lambung dan seti saya sering share di sini ya. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan lihat channel Aslamku ini ya. Semoga saja terus diberikan kesehatan, bisa membuat video tentang asam lambung dan seti ya, informasi, motivasi. Jadi kita selalu menyemangati ya. Kalau menyemangati saling mensupport ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tempat apa saja sih yang pernah saya kunjungi demi ingin sembuh ya. Tempatnya mungkin saya bisa bilang itu paranormal atau tukang pijat atau apalah, orang pintar lah gitu ya. Jadi saya dulu awal itu saya ke dokter dulu ya, dokter BPJS itu saya dulu saya rutinkan ya. Awal sih ke dokter ya, saya ke dokter terus, dokter terdekat sini, terus nggak ada perubahan nanti gitu lagi, ada perubahan nanti gitu lagi, gitu terus. Saya pindah ke dokter umum yang bayar ya. Kalau dokter BPJS kan nggak bayar, kalau umum itu bayar. Meskipun bayar tapi nggak apa-apa, semoga saya itu bisa sembuh di situ. Nah di situ malah sama ya, sama ya. Jadi di situ saya udah nggak lagi, dan di situ saya belum tahu 3P ya. 3P itu saya belum tahu bagaimana cara 3P-nya itu, saya pokoknya masih amburadul lah. Jadi intinya saya di situ masih belum tahu 3P ya. Di situ saya coba ke tukang pijet ya, bisa dibilang tukang pijet, bisa dibilang orang pintar juga. Nah, di situ saya rutinkan sambil saya itu minum obat dokter, saya rutinkan dan ada perkembangan sedikit sih ya, lumayan sih, bisa membuat saya itu bisa kerja kembali ya, tapi masih sakit ya. Di situ saya masih sakit dan saya juga bingung kok gini terus, nanti gitu lagi, agak enakan berapa hari nanti gitu lagi, gitu terus. Jadi saya sering banget ke paranormal atau tukang pijet itu. Jadi situ saya mungkin nggak cocok ya, saya pindah lagi, saya pindah ke yang lainnya itu ya, paranormal atau tukang pijet atau pokoknya yang orang pinter lah, biasa dibilang di daerah saya itu orang pinter atau paranormal ya. Bisa juga tukang pijet karena dipijet ya, dipijet sama dilihat apanya gitu loh. Pokoknya saya nggak paham itu ya, pokoknya oh ini ada ininya, oh ada ininya, itu saya nggak paham. Yang penting saya inginnya pengen sembuh gitu aja ya. Situ saya ya, di situ dia bilang katanya ada yang nempel, ada yang barang halus itu nempel ikut di saya ya. Saya juga nggak tahu, karena nggak kelihatan ya. Jadi di situ saya mungkin saya bisa sembuh di sini, dan ternyata saya sampai rumah terus saya disuruh potong ya, pokoknya potong terus sampai rumah kok masih begini. Saya coba lagi ke yang lainnya lagi, nggak apa-apa, jauh nggak apa-apa, bayar nggak apa-apa ya, yang penting bisa sembuh ya. Nah, saya di situ ya intinya capek lah, kesana kemari nyari yang cocok itu susah, terus yang
terakhir itu saya jauh ya, jauh sampai perjalanan itu luar kota, sampai perjalanan 4 jam itu paling jauh saya berobat ya. Nah di situ saya udah biayanya ya mahal, terus nggak ada perkembangannya juga ya. Jadi situ kita pasti sedih ya, penderita asam lambung kalau begitu ya. Kalau kita itu berobat tapi nggak ada perubahan, udah banyak uang, udah banyak waktu yang kan kita harus ngantri, harus perjalanan, harus makan juga di jalan ya. Jadi kita itu di situ sedih banget. Kita pasti ya, itu sih perjuangan asam lambung kebetulan saya itu memang dahsyat ya, memang ya penuh kenangan ya. Jadi kita harus optimis, pikiran harus tenang. Jadi kalau kita di logika aja sih, kalau asam lambung terus dikasihkan ke orang pinter itu apakah nyambung gitu loh. Kalau mungkin kita kesambet atau apa mungkin bisa ya, kalau mungkin itu jalurnya aja sih yang beda. Tapi itu sih beberapa tempat yang ada 1, 2, berarti 3, 4, 5, mungkin ada 5 sih yang saya ingat ya. Yang saya ingat itu ada 5 tempat yang pernah saya kunjungi di orang pintar lah, orang pintar atau tukang pijat itu ada 5. Oh ada 6 ding, ada 6, berarti ada 6. Saya itu ke tukang pijat, saya rutinkan itu ya, dan hasilnya nggak ada perubahan ya. Udah habis uang sih nggak apa-apa, bisa dicari lagi ya, kita nggak usah mikirin uang mau berapapun. Kalau kita sembuh itu nggak apa-apa ya, kesehatan itu nomor 1. Jadi kalau di dokter itu saya udah ke rumah sakit, udah ke klinik, udah ke dokter biasa umum. Dokter umum saya sudah berapa kali, udah 2 kali atau 3 kali. Terus ke BPJS itu udah beberapa kali, itu bolak-balik sampai dokternya itu bingung loh, apa saya suruh ke psikiater aja, saya malah disuruh ke psikiater, kan itu kan gangguan pikiran ya. Jadi ya di situ saya nggak saya turutin ya, katanya mau dirujuk ke psikiater, saya nggak mau ya. Di situ saya memilih udah saya ke dokter aja, dokter biasa aja. Soalnya saya nggak, ya kalau sakit nggak sembuh-sembuh pasti pikiran ikut kena ya, ikut panik, ikut takut ya, pasti itu. Jadi itu saja sih tempat-tempat yang pernah saya kunjungi ya selama saya itu sakit asam lambung sampai sekarang sih saya udah nggak pernah ke tempat-tempat pijat paranormal, itu saya nggak pernah ya. Jadi saya cuma obat herbal aja dan tenangin pikiran ya, udah itu aja sih, simple. Sampai saya bisa ngomong di depan kamera ini, saya tadinya nggak bisa ngomong gini, ngomong dikit mual, terus kepala pusing, kelingan, seperti mau pingsan. Ya, dan saya di sini ya belajar ya. Jadi saya di sini memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi kalian ya. Jadi saya itu belum sembuh total 100% ya. Saya tekankan di sini. Jadi kita itu sama-sama berjuang. Saya juga menyemangati kalian, kalian juga menyemangati saya ya. Jadi begitu saja sih, saling mendoakan juga. Jadi begitu saja. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik gitu aja ya. Gratis tanpa biaya. Jadi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.